Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Linda Septiani dari kelas Teknik Elektronika 2B dengan NPM 200101017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas perawatan dan perbaikan mengenai materi keandalan atau reliability. Nah, definisi dari reliability atau keandalan itu sendiri ialah keandalan adalah probabilitas bahwa suatu produk akan bekerja sesuai dengan fungsi yang diinginkan tanpa ada kegagalan pada kondisi pengoperasian tertentu dan pada periode waktu tertentu. Adapun definisi keandalan menurut Kapur 1997 yaitu probabilitas di mana ketika operasi berada pada kondisi lingkungan tertentu, sistem akan menunjukkan kemampuannya sesuai dengan fungsi yang diharapkan dalam selang waktu tertentu. Kemudian menurut KPPI, reliable adalah segala sesuatu yang andal, dapat dipercaya, mempunyai atau mendatangkan hasil yang sama pada setiap percobaan yang berhasil. Nah, berdasarkan definisi tersebut di atas, reliability dibagi atas 4 kelompok pokok, yaitu yang pertama, probabilitas merupakan komponen pokok pertama, merupakan input numerik bagi pengkajian reliability suatu sistem yang juga merupakan indeks kuantitatif untuk menilai kelayakan suatu sistem. Yang kedua, kemampuan yang diharapkan komponen ini memberikan indikasi yang spesifik bahwa kriteria dalam menentukan tingkat kepuasan harus digambarkan dengan jelas. Untuk setiap unit, terdapat suatu standar untuk menentukan apa yang dimaksud dengan kemampuan yang diharapkan. 3. Tujuan yang diinginkan merupakan kegunaan peralatan yang spesifik. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa tingkatan dalam memproduksi suatu barang konsumen. Keempat, waktu merupakan bagian yang dihubungkan dengan tingkat penampilan sistem sehingga dapat menentukan suatu jadwal dalam fungsi reliability. Waktu yang dipakai adalah MTTF, Mean Time to Failure, untuk menentukan waktu kritis dalam pengukuran reliability. Nah, untuk tujuan keandalan itu sendiri ialah memberikan informasi sebagai basis untuk mengambil keputusan. Teori reliability dapat digunakan untuk memprediksi kapan suatu suku cadang pada mesin akan mengalami kerusakan, sehingga dapat menentukan kapan harus dilakukan perawatan, penggantian, dan penyediaan komponen. Jenis-jenis dari keandalan. Yang pertama, stability reliability atau reliabilitas stabil mengacu pada waktu tes dilakukan ulang terhadap variabel yang sama di waktu berlainan. Hasil dibandingkan dan berkolerasi dengan pengujian awal untuk memberikan stabilitas. Yang kedua, representative reliability atau reliabilitas terwakili, mengacu pada keterandalan masing-masing grup. 3. Equivalent reliability atau reliabilitas seimbang, menerapkan banyak indikator yang dapat dioperasikan ke semua konsepsi pengukuran. Kemudian di sini saya melampirkan contoh soal dari keandalan itu sendiri. Yang pertama, kegagalan baterai Y mengikuti distribusi Weibull dengan slope 4.2 dan mean life 103H. Tentukan reliability pada 120H. Slope
dalam kurung beta sama dengan 4.2, main left sama dengan 103H, dan T sama dengan 120. Nah, maka RT sama dengan E kurang T per 0 pangkat beta sama dengan E kurang akar pangkat 120 per 103 akar pangkat 4,2 sama dengan 0,15. Kemudian contoh soal yang kedua, 200 motor merek Z diuji keandalannya selama 40 jam dengan 10 jam gagal 10 jam sebelum selesai 10 jam operasi, 5 gagal pada 20 jam, 2 pada 20 jam, dan 3 pada 40 jam. Berapa perkiraan keandalan untuk misi 40 jam? Maka R dalam kurung T sama dengan 40 jam, tutup kurung sama dengan 1, kurangi NF dalam kurung T per NT sama dengan 1 dikurangi 10 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 3 per 200 dan hasilnya 0,9 atau 90%. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.